Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar muhadasah, melanjutkan materi sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas 3 percakapan tentang bab ad-dirasah. Kemudian kita juga sudah mempelajari mufradatnya, kosakata dalam 3 percakapan tersebut ya, dan bahkan kita semua sudah melewati ujian pertengah semester ya, ujian tengah semester. Ya, alhamdulillah banyak yang mendapatkan nilai bagus ya, karena pasti belajar ya. Karena apa yang Ustaz keluarkan di soal tersebut tidak jauh pasti keluar dari materi yang Ustaz sampaikan di buku. Tapi banyak juga yang belum KKM hingga sekarang, tapi alhamdulillah Ustaz sudah mengadakan 2 kali remedi. Ya, jadi begitulah hasilnya. Jadi dari 2 kali remedi itu Ustaz mengambil nilai yang paling baik. Walaupun sama-sama tidak KKM ya, Pak ya. Jadi nanti kalau di rapot yang munculnya yang nilai paling baik. Misal remedi pertama dia ikut nilainya 50, remedi kedua 65. Ya Ustaz ngambilnya yang 65 ya. Ustaz bagaimana kalau ada yang belum remedi? Ya resiko mungkin ya. Ya, tapi karena masih semester awal, jadi Ustaz kira tidak mengapa ya. Tapi untuk semester 2 anak-anak harus lebih serius ya. Kalau ada remedi wajib untuk mengikuti. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi muhadasah. Silahkan dibuka bukunya halaman atau PDF-nya halaman 147. Ya, at-tarakibun nahwiyah, susunan nahwu. Ya, jadi kita berbicara bahasa Arab tidak boleh asal, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya, baik itu dari ilmu sorofnya, kemudian ilmu nahwunya, ya, kemudian mengartikannya pun juga tidak boleh asal ya. Nah, kita coba latihan at-tadribul awal, latihan pertama ya. Hati jumalan kama fil misal ya. Buatlah kalimat ya sebagaimana dalam contoh ya. Kita sudah pernah belajar juga ya materi-materi sebelumnya. Al-misal di situ tilka surah al-madrasah wal bait. Di situ ada gambar madrasah dan bait. Maka kalimat yang menunjukkan gambar tersebut adalah contohnya di sini al-madrasatu ba'idatun 'anil bait ya. Jadi di sini ada madrasah dan al-bait. Maka kita akan menambahkan ba'idah. Ya, ba'idah an. Ba'idatun an. Ya. Ya, itu. Jadi kita tinggal mengikuti saja contohnya ya, kemudian ditambahi ba'idah dan an. Lihat yang soal pertama, at-tadribul awal. Hunaka wajadna surah al-bait wal madrasah. Ya. Ada gambar bait dan madrasah. Falidzalik al-kalimah litilka surah yakni al-baitu ba'idatun 'anil madrasah. Al-baitu ba'idatun 'anil madrasah. Surah sani al-masjidu ba'idun 'anil jami'ah ya. Al-masjidu ba'idun 'anil jami'ah ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kata bendanya itu yang pertama adalah bentuknya mudzakkar atau tidak ada tak marbutohnya ya, maka ba'idunnya tidak menggunakan tak marbutoh. Bukan ba'idatun tapi ba'idun ya, ba'idun. Kalau yang contoh tadi kan al-madrasatu, yang pertama menggunakan tak marbutoh al-madrasatu, maka menggunakan ba'idatun. Tapi kalau misalnya ada kata yang di sini yang pertamanya adalah misal kayak al-bait. Al-bait kan tidak ada tak marbutohnya di situ ya. Al-baitu taknya tak taknis, maka
maka bukan menggunakan ba'idatun, bukan, tidak ada tak marbutohnya, tapi ba'idun. Al-baitu ba'idun anil madrasah. Kemudian yang kedua juga sama, al-masjidu ba'idun anil jami'ah, ya. Kemudian yang gambar 3, as-saffu ba'idun anil mukhtabar. Kelasnya jauh dari ruang ujian, ya. Kelasnya jauh dari ruang lab. Afwan, ya, lab. Al-mukhtabar bermakna lab. Kemudian nomor rabi, al-kulliyatu, ada tamat butuhnya, berarti ba'idatun. Ya, ba'idatun anis syaqqah, di pasar. Syaqqah, syaqqah bermakna apartemen. Ya, syaqqah bermakna apartemen, tempat tinggal. Dan khamis, al-maktabatu ba'idatun anil mukhtabar. Ya, maktabatu bermakna perpustakaan, jauh dari ruang ujian. Ruang ujian, lab. Kemudian yang keenam, al-ghurfatu ba'idatun anil hammam. Ya, al-ghurfah, ruangan, ya, mungkin ruang tamu, ya, di rumah. Ba'idatun anil hammam, jauh dari al-hammam, kamar mandi. Baik, betul ya, bisa ya. Oke. At-tadribus tsani, hawil kama fil misal, rubah sebagaimana dalam contoh, ya, kurang lebih sama seperti yang pertama. Di situ ada gambar mudarrisun dan mudarrisatun. Mudarrisun bermakna guru laki-laki, mudarrisatun bermakna guru perempuan. Al-misal, sa'akunu mudarrisan insyaallah, ya. Sa'akunu, saya akan menjadi, mudarrisan, guru, ya, karena laki-laki, insyaallah. Yang kedua, sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Sa'akunu, ya, menggunakan akunu, ya, dari fi'il mudhari'. Fi'il madinya kana, fi'il mudhari'nya yakunu. Maka kalau saya berarti akunu, dia yakunu, anta takunu, huwa yakunu, ya. Nahnu nakunu. Berarti kalau saya akunu, sa'akunu mudarrisah. Nomor awal, ya, sa'akunu tabiban, ya, insyaallah. Belakangnya fathah tanwin, ya. Kemudian sa'akunu tabibatan insyaallah. Ya. Nomor tsani, sa'akunu mudarrisan insyaallah. Sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Saya akan menjadi guru, saya akan menjadi guru perempuan, ya. Sa'akunu thaliban insyaallah. Ya, anak-anak sambil mengucapkan seperti itu harus dilatih. Sa'akunu thalibatan, murid perempuan insyaallah. Ya. Nomor rabi, sa'akunu mualliman insyaallah. Pengajar juga sama seperti mudarrisan. Sa'akunu muallimatan insyaallah. Paham ya? Kemudian silahkan lanjutkan at-tadribus salis. At-tadribus salis, hawil kama fil misal, masih sama, ya. Nah, silahkan di sini kalian mengikuti, ya, kalian mengucapkan sendiri, ya, sampai latihan ke-6. Berarti halaman 149, ya. Sama caranya kayak tadi, lihat gambarnya dulu, kemudian kalimat di bawahnya apa. Contoh latihan ketiga. Di situ ada gambar Jami'atu Dimashq, Universitas Damaskus, ya. Maka bagaimana cara merubah kalimatnya? Contoh di sini sudah ada contohnya. Ana talibun fi Jami'ati Dimashq. Ya. Kemudian ana talibatun fi Jami'ati Dimashq. Saya murid perempuan. Ya, udah tinggal dilanjutkan. Contoh al-misal nomor awal. Ana talibun fi Jami'ati Ummil Qura. Ana talibatun fi Jami'ati Ummil Qura, dan seterusnya sampai selesai, ya. Sampai waktunya habis kalian harus latihan mengucapkan, karena bahasa Arab itu adalah latihan, ya. Kalian tidak akan bisa, kalian sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, maka untuk mengucapkan bahasa lain kan harus biasa mengucapkannya juga, latihan juga. Di sini latihan membaca, ya, cermat, sambil cermat melihat gambarnya. Kemudian tadribus tsani, tadribur rabi', ya, perintahnya sama hawil kama fil misal. Ya, dilihat al-misal, gambarnya jami'ah, kemudian tadrusu, ya. Tadrusu artinya kamu belajar, ya. Contoh, fi ayyi jami'atin tadrusu, yang artinya di universitas mana kamu belajar, ya. Maka kemudian dijawab fi ayyi jami'atin tadrusina. Oh, maaf, ini berarti pertanyaan juga.
di mana kamu belajar perempuan, karena yang diajak bicara perempuan maka menggunakan tadrusina. Jangan lupa, kalau yang diajak laki-laki, yang diajak bicara laki-laki, tadrusu. Ya, contoh gambar di bawahnya nomor awal masjid. Ya, ada gambar masjid dan tusalli. Berarti bagaimana menanyakannya? Fi ayyi masjidin tusalli. Ya, fi ayyi masjidin tusalli. Kemudian untuk yang perempuan, fi ayyi masjidin tusallina. Nah, tusallina anak perempuan. Nomor 2. Ya, fi ayyi baitin taskunu. Ya, fi ayyi baitin taskunu. Kalau perempuan, fi ayyi baitin taskunina. Nah, anak perempuan, masih ingat kan? Kita sudah pernah belajar loh, fi'il mudhari menasrifkan, ya. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna. Kan? Masih ingat? Taf'ulu taf'ulani. Ya. Kemudian nomor 3. Fi ayyi ghurfatin tanamu, di mana ruangan kamu tidur? Laki-laki. Kalau perempuan, fi ayyi ghurfatin tanamina. Nomor 4. Fi ayyi maktabatin taqra'u, di mana perpustakaan kamu membaca? Fi ayyi maktabatin taqra'ina. Perempuan, ya. Fi ayyi kulliyatin tadrusu, laki-laki. Fi ayyi kulliyatin tadrusina, di kampus mana? Fakultas apa kamu belajar? Ya, kuliah, fakultas. Jami'ah, kampus, universitas, kuliah, fakultas. Nomor 6. Fi ayyi syaqqatin tadiru, di mana di syaqqah, di apartemen mana kamu menunggu? Fi ayyi syaqqatin tadirina. Ingat-ingat, ini juga berkaitan dengan kita memahami kaidah bahasa Arab. Karena harus bisa, ya. Kemudian latihan kelima juga sama. Ya, kalian kreatif, cermati apa kira-kira dia suruh ngapain, lihat gambar, lihat contoh. Gambarnya apa, contohnya apa. Oh, berarti di sini ada 3 bentuk kata kerja. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Kita lihat. Di sini ada gambar ghasala, kemudian fi'il mudhari'nya yaghsilu, fi'il amrnya perintah ighsil. Berarti bagaimana membuat kalimatnya? Ghasalal fakihatu. Ghasalal fakihata, ghasalal fakihata. Ya. Mencuci buah. Ya, buah. Ya, kemudian yaghsilul fakihata. Ya, sama mencuci buah. Ighsil al fakihata. Mencucilah buah. Ghasalal fakihata, fi'il madhi. Bagaimana kita mengartikan fi'il madhi? Ya, apa? Ingat-ingat telah. Tadi dia telah, kita menggunakan dia semua ya di sini, ya. Dia telah mencuci. Ya, ghasalal fakihata. Dia telah mencuci buah. Kemudian yaghsilul fakihata. Dia sedang, fi'il mudhari'. Masih ingatnya artinya? Dia sedang mencuci buah. Kemudian yang ketiga, ighsil. Fi'il apa itu? Perintah amar. Ighsil al fakihata. Cucilah buahnya. Jadi ada, kalian latihan menggunakan fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Contoh yang pertama, di sini ada gambar minum. Bahasa Arabnya minum, syariba yashrabu. Isyrab fi'il amarnya. Berarti syaribal, apa ini? Syaribal qahwah. Ya, ini ada gambar kopi, ya. Kopi aja. Ini gambar kopi. Ya, syaribal qahwata. Berarti yashrabul qahwata. Kemudian isyrab al qahwata. Atau bisa juga diganti, jangan qahwah, air. Syaribal ma'a. Belakangnya fathah, ya. Yashrabul ma'a. Isyrabul ma'a. Air. Yang kedua juga, qara'a al-kitab misalnya, qara'al kitaba. Yaqra'ul kitaba, iqra'al kitaba. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan, ya, at-tadribu sadis ke-6. Kalau yang di atas tadi kita merubah bagaimana kalau fi'il madhi, kemudian kalau fi'il mudhari' dan fi'il amr. Yang ke-6 ini adalah fi'il madhi dan fi'il amr saja. Kata kerja lampau dan kata kerja perintah saja. Contoh, sini ada gambar katabal mawaddati rasiyah, jadwal menulis, jadwal pelajaran. Maka kalimatnya katabal mawaddati rasiyah, dia telah
menulis jadwal pelajaran. Kemudian bawahnya uktub ya. Al-mawad dirosiyah. Uktub, tapi kalau uktub ada huruf hijaiyah yang harokatnya sukun, kok setelahnya ada alif lam, maka ditambah bi, dibaca bi, uktubil. Jadi bukan uktub al-mawad, tapi uktubil mawad dirosiyah. Tulislah. Ya, latihan pertama. Syaribal qahwata, syariba. Dia telah minum kopi. Maka fil amalnya isyrobil qahwah. Ya, isyrobil qahwat atau isyrob al qahwata. Qara al kitaba, iqra al kitaba, dan seterusnya sampai selesai. Anak-anak harus bisa latihan seperti itu. Ya, supaya lisannya itu terbiasa dengan bahasa Arab. Ya. Kalau sudah terbiasa seperti ini, insya Allah anak-anak akan memahami dan mudah kalau ingin bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Baik, itu saja. Dan untuk selanjutnya di bagian tugas portal, silakan dicek, di situ sudah ada tugas ya. Silakan kerjakan di buku masing-masing ya, dengan cara mencentangnya mana yang sesuai dengan suaranya ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kalau yang tidak punya bukunya, tidak punya buku paketnya, mohon maaf ya. Jadi silakan pakai PDF-nya, mungkin dicentang dengan apalah atau sekreatif kalian aja ya. Tapi lebih bagus memang kalaupun tidak punya, saya sudah pernah kirimkannya PDF-nya, silakan di print lah. Di print itu kemudian kamu enak belajarnya. Kalau pakai PDF susah, paling pakai HP susah juga. Ya, karena harus mendengarkan suaranya dan mengerjakannya. Maka lebih enak di print, kemudian ya tidak usah berwarna, tidak apa-apa. Ya, meskipun di situ PDF-nya berwarna ya, tidak usah berwarna, tidak apa-apa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak tetap sehat, tetap semangat ya. Sukses dalam belajar, sukses dalam meraih prestasi yang diimpikan. Ustaz, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.